Nah, ketika ngobrol-ngobrol di kantor sana, dia meminta bantuan supaya ada pelaporan dari orang wilayah, tahu permasalahan di wilayahnya. Karena ketika dia menanyakan kumasi Dayakolot, kebanyakan orang-orang itu berpikirnya kalau ke instansi baik-baik saja. Kumasi Dayakolot baik-baik saja. Kenapa saya bikin komunitas Mening Dongko sendiri? Karena terlalu punya dorongan hati yang sangat kuat untuk menolong masyarakat, Bang. Iya. Seperti itu. Kalau dulu mah saya orang paling cuek. Dulu mah ketika banjir saja saya nggak pernah ada di rumah. Malah pergi ke kota. PSPA. Mau ada warga yang sakit, mau ada warga yang apa saya tidak peduli. Yang penting keluarga saya selamat. Dulu jadi, seperti itu. Pas memulainya itu kan Kang Acim kan ada keterikatan juga ya sama BBWS ya. Boleh cerita nggak sih sebenarnya? Keterikatan saya dengan pihak BBWS dulu karena saya di sini sebagai aktivis. Iya, aktivis. Aktivis, awalnya saya aktivis, saya berjuang untuk masyarakat saya di wilayah Dayakolot untuk bagaimana caranya, karena sudah belasan tahun itu Dayakolot itu kebanjiran. Seolah-olah berapa kali ganti presiden, berapa kali ganti gubernur, berapa kali ganti bupati, tapi tetap kena banjir. Tetap aja banjir. Banjir gitu. Terus. Jadi ini program ini, tapi tetap aja banjir gitu. Nah di situ saya berpikir gitu, kesalahannya dari mana nih? Kesalahan awalnya dari mana gitu? Kok bisa seperti ini yang bertahun-tahun gitu? Sampai saya 2017 saya bikin aksi besar-besaran. Semua korban banjir, saya dulu punya paguyuban juga, sebelum punya komunitas saya punya paguyuban. Dulu saya bikin paguyuban di Dayakolot, semua korban banjir saya demo ke kabupaten. Demo kabupaten, demo tentang permasalahan banjir. Nah, di situ demo teriak-teriak sampai kita masuk ke ruang bupati. Sampai bupati saya bawa ke sini, kita keliling naik motor ke wilayah biar dia tahu dampak banjir seperti apa. Nah, singkat cerita dari situ tetap saja banjir, Pak. Nah, di situ saya berpikir ini harus kemana nih? Saya menyuarakan banjir. Gitu. Nah, saya teriak-teriak, kebetulan saya punya relasi dengan media. Kebetulan saya dulu tidak pernah Dayakolot ini terekspos. 2012, 2003 tiap tahun banjir dulu belum pernah Dayakolot terekspos. Tidak pernah. Dayakolot dulu dikiranya oleh media itu tidak pernah ada daerah banjir di sini, bukan daerah banjir. Taunya Bale Endah. Taunya gitu Cienteng dulu. Cienteng, Anir dulu nggak pernah Bojongasi nggak tahu banjir gitu. Karena ketika abang tadi lewat ke depan kan garing. Gak ada banjir. Memang pas saya masuk nggak ada kan, nggak ada banjir gitu. Tapi kalau ke dalam itu rumah udah hanyut gitu. Nah dulu seperti itu. Jadi dulu yang dikenal oleh media itu Cienteng, Anir, Bojong Soang. Dayakolot tidak pernah gitu. Nah kebetulan tahun-tahun kemarin ketika saya sudah melakukan aksi demo, kebetulan saya ketemu sama teman-teman di media, liputlah daerah saya juga banjir. Ketika media datang ke wilayah, dia kaget. Ini lebih parah gitu, lebih parah dari yang lain. Gitu. Itulah kita kenal dengan media, kita diekspos, mulai terangkat nama Dayakolot di banjirnya itu. Nah, saya teriak di situ, bagaimana caranya ini Dayakolot harus selamat. Ketika diwawancara, kebutuhan masyarakat itu apa sih di sini? Saya tetap menyuarakan saya butuh polder di sini mengendali banjir. Mengendali banjir, polder seperti itu. Dan alhamdulillah ketika kita suarakan di situ masih belum direspon, Bang. Nah, ketika saya teriak, saya dipanggil lah oleh balai BBWS. Saya dipanggil ke sana ke kantor. Nah, ketika ngobrol-ngobrol di kantor sana, dia meminta bantuan supaya ada pelaporan dari orang wilayah, tahu permasalahan di wilayahnya. Karena ketika dia menanyakan kumasi Dayakolot, kebanyakan orang-orang itu berpikirnya kalau ke instansi baik-baik saja. Kumasi Dayakolot baik-baik saja. Makanya dulu saya pernah bikin lagu presiden, slow gubernur, slow bupati, slow semua bilang banjir mah sudah biasa selamanya gitu. Dipanggil aja ya, dipanggil lagi ya. Iya. Nah itu gara-gara proses itu langsung BAP langsung saya dipanggil di situ. Ketika itu
Dia nawarin saya, bisa nggak bantuin BBWS untuk kerja di sini. Untuk pelaporan-pelaporan yang ada di wilayah, permasalahan-permasalahan yang berurusan dengan banjir. Di situ saya tidak berpikir panjang, saya langsung di situ punya pemikiran, kalau kita ingin menyelamatkan wilayah, dampak banjir ini dari mana? Dampak banjir ini kan dari air yang ada di wilayah sungai. Sungai mana? Sungai Citarum. Yang berurusan dengan Citarum itu siapa? Kan yang berurusan Citarum bukan dinas kesehatan, Bang. Iya. Masa dinas pertanian, dinas perikanan mungkin, dinas perikanan. Perikanan mungkin. Perikanan. Saya berpikir di situ. Urusan dengan Citarum kan nggak mungkin ada dinas kesehatan, gitunya. Pasti urusan banjir, berarti urusan Citarum berarti harus ke dinasnya terkait. Tapi untung juga kalau gitu ya, memang ada informasi-informasi. Kalau ke dinas perikanan, ke dinas perikanan. Iya kan? Nah, pasti di situ ketika dari balai bilang seperti itu, saya berpikir urusan banjir ada urusan Citarum ada urusan BBWS. Saya siap gitu ya, bekerja di BBWS. Supaya apa? Supaya saya pengen tahu program apa yang direncanakan oleh BBWS ke depan untuk mengantisipasi banjir wilayah Bandung Selatan. Dan alhamdulillah ketika saya bekerja banyak laporan akanlah terjadi di 2021 pengembangan. Selain Broadway Cisangkuy, mau dibikinnya Situ Andir, mau dibikin Broadway 2 Dayakolot, itu berarti salah satu teriakan-teriakan dari kemarin. Broadway itu apa sih sebenarnya? Broadway itu adalah salah satu sungai baru yang dibuat untuk mengantisipasi wilayah banjir di Bandung Selatan. Sungai buatan yang dikembangkan oleh pemerintah yang sudah dilaksanakan di wilayah Banjaran itu, Bang. Jadi kalau dulu mah air dari Pangalengan, kalau dulu 3 lokasi yang merendam Dayakolot. Hujan Kota Bandung, hujan Majalaya Rancaikek, dan hujan Pangalengan. Itu yang ditakuti oleh masyarakat di wilayah Bojongasi dan Andir dan sekitarnya. Kalau 3 lokasi itu sudah hujan barengan, mereka reunian di sini, Bang. Reunian ya. Jadi kan mereka diserap dari laut, ditampung di atas, langsung diturunin di wilayah masing-masing. Nah, mereka janjian ketemu di mana? Bojongasi. Padahal dia nggak tahu itu peraturan pemerintah sekarang tuh dilarang berkumpul rame-rame ya. Nah, mereka malah berkumpul. Tadi malam udah mulai kumpul. Yang aneh itu seperti itu. Makanya kemarin oleh pemerintah pisahkan yang di Pangalengan jangan sampai ke Dayakolot. Bikinlah Broadway seperti itu. Jadi terjadi Broadway salah satunya untuk memisahkan supaya jangan ngumpul semuanya di sini. Jadi mereka kan bingung kalau yang dari Pangalengan Cisangkuy sekarang ke Broadway bingung. Temanggihan si Acim. Acim deh ya. Makanya tadi saya lihat lucu loh ya. Ini rumah Acim nih ya kan? Batasnya sini. Gimana itu ceritanya? Kok bisa gitu? Apa karena dia takut juga ya mungkin air dia? Takut masuk. Jadi airnya tuh di sini gitu ya. Kalau tadi lihat ya video nanti ya gitu ya. Lihat videonya itu ibaratnya ini batasnya, ini air tuh banjir ya. Rumah Acim di sini gitu loh. Kok bisa seperti itu? Dan itu memang jalan biasa gitu loh gitu. Tapi kalau ada motor lewat dia masuk lagi. Jadi kalau udah musim-musim seperti ini, Bang. Musim-musim seperti ini ya, musim-musim hujan nih. Kemarin BMKG menginstruksikan bahwa hujan itu akhirnya di bulan Februari. Nah, jadi ada cerita-cerita lucu di saat banjir itu masyarakat Dayakolot itu udah punya bahasa-bahasa tersendiri, Bang. Jadi seperti tadi yang saya bilang, siang dibersihkan, kalau hujan malam datang lagi. Jadi disebut banjir isi ulang. Banjir ya benar-benar. Banjir isi ulang. Jadi yang dibersihkan kalau hujan malam datang lagi. Jadi yang bersihin gempor terus. Udah reunian, ya kan berbisnis, ya kan. Banyak ya ini alasannya si air ini datang ke sini. Wah, ya. Itu luar biasa, Bang. Kadang pernah kejadian juga dulu. Seperti kemarin banyak yang terjebak. Dulu kan kalau banjir itu biasanya datangnya sedikit saja dulu pemberitahuan. Kalau dulu pemberitahuan misalkan datang jam 9, jam 11 sudah surut. Besoknya datang naik sedikit. Besoknya lagi naik sedikit. Udah seminggu baru gede. Kalau malam banyak kejebak, disangkanya wah ini mah kecil, nggak akan besar. Padahal di kota Bandung semuanya malamnya banjir. Jadi sebenarnya itu banyak kan kiriman juga. Kiriman semua kiriman. Jadi kiriman bukan kiriman paket ya, kiriman banjir. Intinya sih sebenarnya ya
dari kota ya, dari dataran tinggi. Dataran tinggi, dari misalkan tinggi. Lembang. Terus Lembang kan sungainya masuk ke Cikapundung. Cikapundung dulu. Cikapundung langsung masuk ke Citarum. Di situ terus dari Rancaikek. Terus dari Majalaya. Kalau Pangalengan kan sekarang udah ada floodway. Jadi Pangalengan nggak reuni ke sini. Oh, dari reuninya tempat lain ya. Reuninya di Curug Jompong. Nah, kalau kayak tadi malam aja ya, itu kita lihat Mang Acim ini benar-benar memantau ya. Dan paginya juga Mang Acim langsung ke lokasi ya itu ya. Lokasi ya. Ke lokasi karena kemana itu? Ke Curug Jompong. Ke Curug Jompong kita melaporkan supaya apa? Jadi kalau kita ingin melihat gitu, kalau sebelum hujan itu kan suka ada laporan-laporan. Ini Curug Jompong dibuka tuh sih menilila saatnya cek masyarakatnya gitu. Nah saya datang ke lokasi untuk memberitahuan ke masyarakat bahwa Curug Jompong itu tidak pernah ditutup gitu. Jadi kan debit airnya yang sangat luar biasa, bukan ditutup pintunya, tapi debit airnya yang luar biasa. Kalau ditutup kebayang, nggak ditutup aja sudah banjir, apalagi kalau ditutup. Kebayang kan? Ya mungkin itu masyarakat yang nggak tahu ya. Jadi saya membuat suatu statement terhadap masyarakat bahwa tidak adalah penutupan Curug Jompong seperti itu. Karena ini program-program pemerintah, program Citarum Harum untuk menyelamatkan wilayah Bandung Selatan seperti apa. Mereka terus berusaha. Dengan adanya nanti ke depan ada situ Anir, terus sekarang kan lahan-lahan dibenahi terus-terusan oleh program Citarum Harum ya salah satunya. Itu sangat luar biasa. Yang biasanya dulu ketika kita lihat ke Citarum itu sampah. Ketika lihat ke Citarum itu limbah. Tapi kan sekarang sudah mulai berkurang walaupun belum signifikan, tapi minimal sudah berusaha lah seperti itu. Mengembalikan lagi Citarum yang dulu. Dan sebetulnya saya sering bahkan di kantor pun di BBWC saya sering meminta sebetulnya kalau pengen benar-benar Citarum ini benar-benar dibenahi, bukan hanya polder saja yang harus dibuat di Citarum ini, bukan hanya polder, bukan hanya situ Andir, tapi saya sering menyuarakan bisa nggak kembali lagi ke tahun 94 95. Salah satu yang diprioritaskan itu adalah kedalaman sungai, Bang. Oh, kedalamannya. Dulu mah Citarum teh di sini 15 meter kedalamannya, 10 sampai 15 meter. Sekarang orang bisa jalan ya. 10 tahun dulu Depok tidak banjir. Oh gitu. Tahun 95 10 tahun Depok tidak banjir karena sungainya paling dalam. Anu micen minyak kelapa ti soredat wae ngeusan. Dulu mah Bang, saking ku dalamnya Sungai Citarum. Oh gitu. 94 95 daerah Bojongasi itu dulu disebutnya daerah Kampung Emas. Kampung Emas. Karena kenapa bilang Kampung Emas? Nggak ada tanah yang kosong, semua dibikin kontrakan menjadi pemasukan buat warga. Karena ini daerah sentral perusahaan. Oh iya ya, tempat kos-kosan semua. Sampai dulu rumah saya juga yang penting yang punya rumah itu yang penting punya sekamar buat tidur, sisanya kontrakin aja. Kontrakin ya benar. Dulu mas sampai orang tua dulu mah punya 10 kamar sudah. Pagi-pagi sila ipis baca koran tiap bulan pemasukan. Miara burung. Kampung Emas kan miara burung. Bukan miara istri, miara burung. Kalau miara istri kampung lain. Kampung lain itu mana? Bisain ya gitu.